Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok C akan mempresentasikan tentang studi kasus 3 yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Hafiz Rizky, NIM 189, Sicilian NIM 015, Abdian Akbar NIM 025, Ki Galuh NIM 149, Damar NIM 155, Muhammad Rifki NIM 186, dan Rifatul Aziza NIM 024. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, latar belakang. Tantangan utama yang diangkat pada studi kasus kali ini adalah mengidentifikasi sifat mengeram atau broadiness sebagai faktor pembatas produksi dengan tujuan strategi merumuskan solusi manajemen dan genetik untuk mendongkrak kapasitas produksi telur dan komersial. Selanjutnya ada problematika sifat mengeram. Jadi sifat mengeram itu sejatinya merupakan karakteristik alami yang penting bagi kelestarian generasi di alam liar, namun menjadi penghambat utama dalam optimalisasi industri peternakan telur. Secara ekonomi, munculnya sifat ini memaksa ayam memasuki masa istirahat bertelur selama kurang lebih 60 hari, yang secara signifikan menurunkan efisiensi total produksi tahunan. Selanjutnya sistem saraf dan reseptor sensori. Proses fisiologis ini bermula ketika otak merespons stimulus lingkungan. Terkait tanda-tanda kehadiran telur di sarang melalui resepsi visual dan taktil. Deteksi oleh mata dan sentuhan fisik pada area dada atau brood patch, ayam menghasilkan sinyal saraf yang menghasilkan hipotalamus untuk memicu pelepasan vasoaktif intestinal peptide atau VIP. Selanjutnya ada antagonisme hormon prolaktin. Hormon prolaktin yang di dalam darah memiliki efek antagonis yang kuat karena memblokir kerja hipotalamus dalam melepaskan hormon GnRH. Kondisi ini menciptakan defisit gonadotropin, terhentinya pelepasan FSH dan LH dari pituitari, yang berakibat pada menyusutnya folikel ovarium, gagal matang, dan terhentinya proses ovulasi secara total. Oke, manifesti klinis organ reproduksi. Dampak dari dominasi prolaktin dan ketiadaan hormon estrogen memicu manifestasi klinis yang nyata berupa involusi atau penyusutan drastis pada ukuran maupun fungsi ovarium dan ovida. Selain itu, kondisi ini juga memaksa organ hati untuk menghentikan proses produksi komponen utamanya, yaitu penyusun komponen telur, yaitu juga terminasi vitellogenesis. Simpulannya, secara keseluruhan, secaranya tuh sifat mengeram dikontrol oleh hormon prolaktin yang bersifat anti reproduksi dan merugikan produksi telur secara komersial. Untuk mengatasinya diperlukan kombinasi antara
Solusi jangka pendek berupa manipulasi pencahayaan dan manajemen pengambilan telur secara rutin dengan solusi jangka pendek yang berupa pemulihan genetik untuk mencetak galur telur kampung unggul non mengeram. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok C. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, izin bertanya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ragil Nugroho dengan NIM 046. Izin bertanya, bagaimana mekanisme neurodoktrin yang dipicu oleh sentuhan fisik pada area dada atau broad patch ayam dapat menghentikan proses bertelur secara total? Terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab ya. Jadi sentuhan pada broad patch itu mengirim sinyal saraf ke hipotalamus untuk melepaskan fase aktif intestinal peptide atau VIP yang memicu lonjakan hormon prolaktin. Nah, kadar prolaktin yang tinggi itu memblokir pelepasan GnRH, sehingga terjadi defisit hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Nah, tanpa kedua hormon tersebut, folikel ovarium itu menyusut, jadi gagal matang dan ovulasinya otomatis terhenti. Jadi begitu, Mas Ragil. Apakah menjawab? Menjawab, Mbak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Mbak. Mengapa sifat mengeram menyebabkan berhentinya proses fitogenesis pada hati ayam? Dan jika ada, apakah solusinya untuk mengatasi sifat tersebut? Oke, izin menjawab pertanyaan Mbak Maisalina. Jadi, sifat mengeram itu memicu dominasi hormon prolaktin dan ketiadaan hormon estrogen. Jadi, estrogen itu yang memaksa organ hati menghentikan fitogenesis atau produksi komponen kuning telur. Nah, solusi jangka panjang yang paling efektif itu melalui pemulihan genetik, jadi mencetak galur ayam kampung yang unggul yang memiliki sifat non-mengeram atau non-broody gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, kami dari kelompok C, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil studi kasus 3 ya ilmu ternak unggas yang berjudul fungsi hormon dalam pembentukan telur. Nah, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri Agung Permana dengan NIM 4, Maisalina Virial dengan NIM 032, Ragil Nugroho dengan NIM 046, Henry Panjulhas dengan NIM 108, Dwi D. Korenaldi dengan NIM 119, Muhammad Irfanda dengan NIM 166, dan Aditya Ahmad Nurholik dengan NIM 259. Selanjutnya, pemaparan akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Pembentukan telur pada unggas betina dikendalikan oleh hormon reproduksi, terutama FSH, LH, dan juga estrogen serta progesteron, dan prostaglandin. FSH merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sedangkan LH memicu ovulasi atau pelepasan ovum. Setelah ovulasi, ovum masuk ke oviduk untuk membentuk putih telur, membran, dan kerabang. Estrogen membantu perkembangan ovarium dan oviduk, sedangkan progesteron mendukung proses ovulasi dan kerja oviduk. Pembentukan kerabang juga memerlukan kalsium, vitamin D, serta hormon paratiroid agar kerabang, kulit, dan
agar kerabang kuat dan tidak mudah pecah. Jika keseimbangan hormon atau nutrisinya terganggu, maka kualitas telurnya akan dapat menurun. Oke, selanjutnya itu ada sistem fisiologi reproduksi yang berperan dalam proses pembentukan telur pada ayam. Sistem fisiologi reproduksi yang terlibat dalam proses pembentukan telur pada ayam mencakup kerjasama antar sistem, yaitu sistem hormon serta organ reproduksi betina seperti ovarium dan oviduct yang berfungsi secara terpadu. Proses pembentukan telur pada ayam turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti intensitas cahaya, kualitas pakan, serta manajemen pemeliharaan yang mampu menstimulasi aktivitas hormon dan perkembangan folikel ovarium. Selanjutnya, ada hormon yang berperan dalam pembentukan komponen telur, khususnya kuning telur dan albumen. Yang pertama itu ada hormon yang berperan dalam pembentukan komponen telur, terutama kuning telur atau yolk, meliputi estrogen dan progesteron yang berfungsi merangsang hati untuk mencintai vitellogenin sebagai bahan utama penyusun kuning telur. Selanjutnya itu ada pembentukan putih telur atau albumen. Pada saluran reproduksi, khususnya bagian magnum, oviduct dipengaruhi oleh hormon progesteron dan estrogen yang mengatur sekresi protein selama proses pembentukan telur berlangsung. Next, Mas. Baik, untuk selanjutnya, mekanisme kerja hormon dalam mengatur proses ovulasi dan pembentukan telur pada ayam. Mekanisme hormonal dalam mengendalikan proses ovulasi pada ayam diawali dengan pelepasan hormon GnRH dari hipotalamus yang kemudian menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon FSH dan LH guna memicu pematangan serta pelepasan ovum dari ovarium. Perjalanan ovum setelah ovulasi menuju oviduct akan diikuti dengan proses pembentukan komponen telur seperti albumen, membran kerabang, dan cangkang yang seluruhnya dipengaruhi oleh keseimbangan hormon reproduksi. Hormon yang mengontrol sifat mengeram atau Brody pada ayam dan bagaimana pengaruhnya terhadap produksi telur. Perilaku mengeram atau Brody pada ayam dikendalikan oleh hormon prolaktin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior dan berperan dalam menstimulasi perilaku mengeram serta merawat anak setelah telur menetas. Next, Mas. Baik, selanjutnya itu mengapa ayam yang sedang mengeram cenderung mengalami penurunan dan penghentian produksi telur dari sudut pandang hormonal. Peningkatan konsentrasi hormon prolaktin selama periode mengeram menyebabkan penurunan sekresi hormon gonadotropin seperti FSH dan LH, sehingga perkembangan folikel dan proses ovulasi menjadi terhambat yang akhirnya menurunkan produksi telur. Kemudian ada perbedaan aktivitas hormon reproduksi antara ayam kampung dan ayam niaga dalam kaitannya dengan tingkat produksi telur. Perbedaan produksi telur antara ayam kampung dan ayam ras berkaitan dengan perbedaan kemampuan genetik serta kestabilan aktivitas hormon reproduksi dalam respon rangsangan, lingkungan seperti pencahayaan, dan manajemen pemeliharaan intensif. Selanjutnya ada upaya pengelolaan hormon atau faktor yang mempengaruhi hormon dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi telur pada ayam kampung. Upaya peningkatan produksi telur pada ayam kampung dapat dilakukan melalui pengaturan faktor yang mempengaruhi keseimbangan hormon, seperti pemberian pakan yang berkualitas, pengaturan pencahayaan, seleksi induk, menjaga ayam agar tidak stres, serta pengendalian sifat mengeram agar aktivitas hormon reproduksi tetap optimal. Selanjutnya itu ada pengendalian sifat mengeram, berarti mengurangi perilaku Brody melalui manajemen lingkungan dan hormon, sehingga ayam kembali aktif, berovulasi, dan produksi telur meningkat. Pengendalian sifat mengeram bisa dengan mengambil telur setiap hari agar tidak menumpuk di sarang, meningkatkan pencahayaan hingga kurang lebih 14-16 jam per hari, memisahkan ayam yang mulai mengeram dari sarangnya, memberikan pakan yang berkualitas tinggi untuk menjaga keseimbangan hormon reproduksi, serta seleksi genetik dengan memilih induk yang tidak mudah mengeram. Next, Mas. Kesimpulannya yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, FSH atau follicle stimulating hormone, LH atau luteinizing hormone, estrogen, progesteron, prostaglandin, hormon paratiroid, dan vitamin D. Kemudian protein terdapat pada bungkil kedelai, tepung ikan, dan jagung. Energi terdapat pada jagung, dedak, dan biji-bijian. Kalsium terdapat pada tepung tulang, cangkang kerang, batu kapur. Vitamin terdapat pada premix.
hijauan, dan suplemen pakan. Kemudian perbaiki kualitas dan keseimbangan pakan, mengatur pencahayaan, menjaga suhu dan kelembapan kandang, menjaga kesehatan, dan memastikan ayam tidak stres. Kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi, stres lingkungan, pencahayaan kurang, penyakit pada ayam, manajemen pemeliharaan yang buruk, dan gangguan hormon. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan. Selanjutnya, untuk yang bertanya disilahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Cecilia Eka Daningsi, NIM D1A024015. Izin bertanya, bagaimana pengaruh gangguan produksi fitelogeni di hati terhadap kualitas kuning telur? Oke, terima kasih Mbak Sisil. Kita tampung dulu. Selanjutnya penanya kedua. Untuk penanya selanjutnya, boleh? Izin bertanya, mengapa pengaturan pencahayaan yang tidak sesuai dapat mengganggu kerja hormon reproduksi? Oke, baik. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Sisil. Itu yang pertama, bagaimana pengaruh gangguan produksi pitelogenin di hati terhadap kualitas kuning telur? Nah, yang pertama itu pitelogenin merupakan senyawa utama penyusun kuning telur yang diproduksi di hati dan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, apabila produksi tersebut terganggu, maka kuning telur yang dihasilkan itu cenderung berukuran kecil, berwarna pucat, dan memiliki nutrisi yang rendah. Nah, kondisi ini dapat menurunkan kualitas telur serta menghambat perkembangan embrio. Gangguan tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada pakan yang rendah, kekurangan protein, gangguan fungsi hati, atau ketidakseimbangan hormon estrogen. Cukup, apakah menjawab Mbak Sisil? Menjawab, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa pengaturan pencahayaan yang tidak sesuai dapat mengganggu kerja hormon reproduksi. Jadi, pencahayaan itu berfungsi sebagai stimulus bagi sistem saraf untuk merangsang pelepasan hormon GnRH dari hipotalamus. Hormon ini kemudian memicu sekresi FSH dan LH berperan dalam reproduksi. Apabila durasi pencahayaannya terlalu singkat, rangsangan terhadap hormon menjadi tidak optimal, sehingga ovulasi jarang terjadi. Dan sebaliknya, pencahayaan yang terlalu lama dapat menyebabkan stres kepada ayam dan mengganggu keseimbangan hormon. Oleh karena itu, pengaturan pencahayaan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan produksi telur. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mohon sekian mungkin dari kelompok D dengan kasus 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.